Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windu Suci Wulandari dari kelas BKI 5E, jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Dakwah. Saya akan membahas learning journal minggu lalu. Yang dibahas oleh kelompok 5 minggu lalu adalah format penulisan logika bahasa, rasionalisasi data dalam film dokumenter. Yang pertama ada format penulisan. Format penulisan naskah film dokumenter tidak lepas dari riset-riset yang digunakan untuk menggali fakta-fakta dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Riset ini sendiri berupa catatan, pengamatan, ataupun bisa berbentuk gambar dan foto. Yang kedua ada format penulisan. Langkah-langkah dalam pembuatan film dokumenter. Yang pertama itu ada menentukan ide, kedua menuliskan pernyataan film, yang ketiga membuat statement atau garis besar atau bisa disebut dengan skrip, yang keempat mencatat penembakan, dan yang terakhir ada mengedit skrip. Logika bahasa. Dalam film pengertian bahasa ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah space atau jam tayang. Yang dimaksud dengan space atau jam tayang adalah kapan film itu akan ditayangkan atau diputar di bioskop-bioskop atau ditayangkan di stasiun televisi. Hal ini sangat penting karena menyangkut dalam publikasi film tersebut dengan audiens. Yang kedua ada gambar atau picture. Suatu dokumen dapat berwujud konkret kertas dengan tulisan atau berkas-berkas tertulis seperti ijazah, diktat, dan rontal tulisan. Dapat pula berupa gambar atau foto dari suatu kejadian. Rasionalisasi data. Pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran yang faktual. Keuntungan dan tingkatan kepentingan ini, berpikir rasional sekarang itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Berkaca dari definisi tersebut, jika dikaitkan tentang bagaimana kita merasionalkan keberadaan film Indonesia yang mengadopsi karya sastra, maka harus diimbangi dengan pengetahuan dan nilai. Perlu adanya alasan objektif yang bisa ditunjukkan kepada halayak umum dengan bukti-bukti dan referensi fakta yang logis dan relevan. Baik, saya akan mengulas sedikit referensi film yang dibawakan oleh kelompok 5 pada minggu lalu, yaitu judul filmnya adalah Sejuta Sayang Untuknya, yang film ini tayang pada akhir tahun 2020. Film ini berceritakan tentang aktor Sagala atau Deddy Mizwar yang ingin membahagiakan putri sematawayangnya yang diperankan oleh Syifa Haju. Sagala bekerja sebagai serabutan di dunia produksi film sebagai figuran yang hanya diberi upah harian. Karena ini film keluarga yang menceritakan tentang ayah dan anak, film ini tidak terhenti dari sejumlah konflik ayah dan anak. Film ini mampu menyajikan genre yang berbeda dengan film lain yang sedang marak di industri film Indonesia, yaitu genre romansa. Namun, penonton tetap dapat menikmati genre yang diambil di dalam film Sejuta Sayang Untuknya, karena kisah anak antara ayah dan anak ini dengan pesan tersurat maupun tersirat yang terdapat di dalamnya. Saya nonton ini di Disney Hotstar Plus. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton bersama keluarga karena seru. Hanya itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.